Shalom kekasih Kristus. Ada orang bilang bangsa kita adalah bangsa yang latahan, artinya suka mengikuti gaya orang lain. Apakah hal ini benar? Saya berharap tentunya tidak terjadi demikian dengan para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita diciptakan sebagai ciptaan yang berbeda dan kita harus menjalaninya sesuai dengan apa yang sebenarnya Tuhan beri pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan yang indah pada hari ini. Kembali kami diisi dengan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Biarlah Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan menjadi satu firman yang mengokohkan, menguatkan, dan bahkan mengetahui diri pribadi kami yang sebenarnya di dalam Engkau. Maka dari itu Tuhan, pimpin dan urapi firman yang disampaikan agar firman jatuh di tanah hati kami yang baik dan terus berakar dan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah rohani untuk menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema otoritas pribadi kita itu asli. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 139 ayat 13. Demikian firman-Nya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan semua orang dengan rancangan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dan Allah juga telah memberi otoritas di wilayah kekuasaan yang berbeda pula. Yang dimaksud wilayah kekuasaan adalah tempat mewujudkan diri kita yang sejati. Tujuan Allah memberikan ini pada kita adalah agar kita menjadi diri pribadi kita yang sebenarnya atau asli. Dan otoritas yang diberi pada kita adalah asli ketika kita menjadi pribadi seperti yang Allah rancangkan. Kekasih Kristus, mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak berjalan pada apa yang menjadi area atau wilayah otoritas yang Allah telah taruh pada dirinya, yaitu melakukan sesuatu yang untuknya mereka tidak dilahirkan. Sehingga dalam menjalani hidupnya dipenuhi dengan kefrustasian. Banyak orang menjalani hidupnya hingga mati dan dikuburkan tanpa pernah benar-benar muncul di bumi seperti yang Allah telah taruh pada dirinya, karena mereka tidak pernah hidup dengan diri pribadinya yang asli. Banyak orang ingin menjadi hidup pada wilayah atau area otoritas orang lain. Mungkin mereka telah menjalani hidup selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau lebih. Namun tidak seorang pun yang pernah melihat dan tidak pernah menyaksikan manifestasi tentang siapa di dalam diri mereka yang sebenarnya. Mereka hanya melihat gambaran dari orang lain yang mereka kenakan pada dirinya. Hal ini seperti lapisan plastik pada batu permata. Jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa minder terhadap mereka sampai pada titik di mana kita mencoba untuk meniru mereka. Ketika kita mencoba untuk berbicara seperti orang lain, terlihat seperti orang lain, dan melakukan hal-hal seperti orang lain, maka diri kita tidak asli. Menjadi diri kita yang sebenarnya atau yang asli berarti memanifestasikan jati diri kita yang sesungguhnya dan sepenuhnya menggunakan karunia kita. Apakah kita asli? Apakah kita mengenali tentang diri kita yang asli atau tidak? Sehingga kita dapat menyingkirkan lapisan plastik dari batu permata yang ada di dalam hidup kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, terkadang orang-orang tertentu merasa terintimidasi atau membenci oleh orang-orang yang mempunyai penampilan dirinya yang asli. Tidak ada apapun juga di dunia ini yang menarik beberapa orang lebih daripada seorang yang asli. Orang-orang menampilkan dirinya yang asli dapat menarik orang lain yang melihat, karena itu merupakan sesuatu penampilan yang segar dan percaya diri di dalamnya. Dan mereka menerima dirinya sendiri dan merasa tidak perlu bersaing dengan orang lain. Pendengar, mari kita katakan pada diri sendiri, saya akan menjadi diri saya yang asli sebelum saya meninggal dunia. Saya akan mengejar pribadi saya yang asli sebagai bawaan saya. Orang lain akan dapat melihat siapa diri saya yang sebenarnya. Sekarang ini, apabila saya masih memakai gambar orang lain, Tuhan memampukan saya untuk hidup dan tampil sesuai dengan otoritas saya yang asli di daerah kekuasaan saya.
Sehingga sikap demikian saya akan menghapus lapisan plastik yang di luar itu dan membiarkan diri saya yang asli seperti batu permata yang ada pada diri saya disingkapkan. Pendengar, sekali lagi, untuk menjadi diri kita yang asli berarti hanya menjadi diri kita secara alamiah. Pernahkah kita mendengar seseorang berseru, "Lihat, apakah kau melihat burung itu? Itu sedang terbang." Mungkin kita menjawab tidak. Pendengar, burung terbang setiap hari. Karena itu sesuatu yang lazim, bahkan burung itu terbang dalam setiap harinya, sehingga seringkali kita tidak memperhatikannya. Burung diberi otoritas untuk terbang, dan burung tersebut dapat terbang karena asli sebagai burung, sehingga mampu terbang. Demikian pula dengan kita akan mampu mewujudkan otoritas pribadi kita, karena otoritas pribadi itu bersifat bawaan, alamiah, dan benar. Kekasih Kristus, ketika kita menemukan otoritas pribadi pada diri kita yang asli, seperti kita dilahirkan, hal itu begitu alamiah, sehingga itu bukan sifat dasar kedua, tetapi sifat dasar pertama. Mungkin ketika kita melihat orang-orang di dalam daerah kekuasaan alamiahnya atau berfungsi dalam kekuatannya, kita terkadang berpikir bahkan berharap bisa melakukan seperti itu. Mereka yang tampil penuh dengan kemampuannya dalam hal bermain alat musik karena memang itu area atau wilayah dari pribadi orang-orang tersebut. Mereka mampu karena dilahirkan dan berfungsi di dalamnya. Pendengar yang terkasih, saya berharap dan saya ingin kita harus berhenti untuk berpikir menjadi seperti orang lain. Sekarang mari kita menemukan wilayah kita sendiri, dan itu adalah cara untuk menjadi diri kita yang asli serta cara untuk mewujudkan otoritas pribadi kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur buat firman Tuhan yang disampaikan melalui renungan ini. Kami dapat dibawa kembali untuk mengerti tentang siapa diri kami sesungguhnya, Tuhan. Tuhan telah menciptakan kami spesial. Tuhan telah memberikan semuanya itu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menaruh itu tentunya satu dengan yang lain berbeda. Maka dari itu Tuhan pimpin kami supaya kami menjadi diri pribadi kami sendiri. Menjadi diri kami yang asli. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kami. Bukan seperti orang lain, Tuhan. Itulah sebabnya seringkali kami menjadi frustasi dan mengalami tekanan hidup karena tidak sesuai dengan wilayah atau area yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami sadar, biarlah kami terus dibentuk sesuai dengan area dan wilayah kami, Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan untuk kami. Maka dari itu Tuhan, mari pimpin kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi seperti apa yang Kau inginkan, yaitu pribadi kami yang asli, pribadi kami yang sesungguhnya, Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bentuk dan mampukan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.